Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agung Prastio dengan NIM B131230360. Di sini saya akan menjelaskan tentang 6 unsur penting dalam mendesain organisasi. Langsung saja ke poin pertama, yaitu spesialisasi kerja. Spesialisasi kerja yaitu para manajer membagi seluruh tugas organisasi menjadi pekerjaan-pekerjaan khusus yang tersusun dari aktivitas-aktivitas khusus. Secara ringkas dapat dinyatakan bahwa pembagian kerja akan mempengaruhi tingkat prestasi organisasi melalui minimalisasi ketergantungan pada individu tertentu. Kemudian pemecahan tugas kompleks menjadi komponen-komponen sehingga setiap orang bertanggung jawab untuk beberapa aktivitas terbatas, bukan secara tugas keseluruhan, sehingga hasil yang dicapai pun akan maksimal di suatu bagian-bagian tertentu. Katakanlah seperti pembagian tanggung jawab yang mana spesialisasi setiap individu itu berbeda. Itu bertujuan untuk meringkas segala proses kegiatan produksi menjadi nilai yang lebih baik dan maksimal. Kemudian ada departementalisasi. Departementalisasi ini adalah setelah pembagian kerja atau spesialisasi kerja sebagai langkah penyederhanaan pekerjaan-pekerjaan tersebut dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Setelah pekerjaan dispesifikasikan, maka kemudian pekerjaan-pekerjaan itu dikelompokkan berdasarkan kriteria tertentu. Pengelompokan pekerjaan atau departementalisasi merupakan pengelompokan menjadi departemen aktivitas pekerjaan yang serupa dan secara logis berhubungan. Proses penentuan cara bagaimana kegiatan yang dikelompokkan merupakan proses pengkombinasian tugas ke dalam kelompok-kelompok atau departemen-departemen. Nah, derajat kesamaan dari tugas yang ada dalam satu departemen adalah hal pokok. Kemudian departementalisasi itu dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu departementalisasi fungsional, merupakan pengelompokan sejumlah pekerjaan berdasarkan fungsi yang dilaksanakan. Misalnya manajer pabrik memiliki bawahan seperti manajer perekayasaan, manajer akuntansi, manajer pabrikasi, manajer SDM, dan manajer pembelian. Kemudian yang kedua adalah departementalisasi produk, merupakan pengelompokan pekerjaan berdasarkan lini produk, contohnya seperti produk makanan ringan dan minuman. Kemudian ada departementalisasi geografis, merupakan pengelompokan pekerjaan berdasarkan kewilayahan seperti Telkom area 1, Telkom area 2, dan yang lain-lain. Mungkin di suatu perusahaan itu berbeda penamaannya. Nah, sebagai contoh kita ambil saja Telkom. Kemudian ada departementalisasi proses, merupakan pengelompokan pekerjaan berdasarkan arus produk atau pelanggan. Misalnya kepala pabrik memiliki bawahan seperti manajer departemen pemotongan, manajer departemen perencanaan dan peleburan, manajer departemen perkaitan, manajer departemen pencelupan dan penggosokan, dan lain-lainnya. Kemudian ada departementalisasi pelanggan, merupakan pengelompokan pekerjaan berdasarkan kelompok pelanggan yang dapat dipenuhi dengan mempunyai tenaga spesialis pada masing-masing pelanggan. Misalnya direktur penjualan memiliki bawahan seperti manajer pelanggan pengecer, manajer pelanggan pedagang besar, dan manajer pelanggan pemerintah. Kemudian di tahap berikutnya adalah rantai komando. Rantai komando itu bisa diartikan sebagai perintah yang horizontal, yang mana garis pewenang yang tidak terputus yang membentang dari tingkatan atas organisasi hingga tingkatan paling bawah dan menjelaskan siapa pelapor kepada siapa. Ada 3 konsep sih sebenarnya ini tuh, yaitu wewenang, mungkin hak yang melekat pada posisi manajerial tertentu yang memberitahu orang apa yang harus dilakukan dan mengharapkan orang itu melakukannya. Yang kedua adalah tanggung jawab, kewajiban untuk melaksanakan tugas apa saja yang dibebankan. Kemudian kesatuan komando,
Prinsip manajemen yang menyatakan bahwa tiap-tiap orang harus melapor ke satu manajer saja. Kemudian ada rentang kendali. Rentang kendali di sini itu merupakan jumlah karyawan yang dapat dikelola oleh seorang manajer secara efisien dan efektif. Makin banyak latihan dan pengalaman yang dimiliki karyawan, makin sedikit pengawasan langsung yang mereka perlukan. Kemudian rentang kendali yang luas ini akan mengurangi biaya level manajer ini lini pertama dan menengah, atau bisa disebut berkurangnya jumlah di level manajer tersebut. Kemudian meningkatkan fleksibilitas, lebih dekat pada pelanggan dan memberdayakan karyawan. Untuk itu diperlukan investasi yang besar dan pelatihan karyawan. Kemudian ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi sejauh mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada satu titik dalam organisasi, misalnya manajemen puncak mengambil keputusan organisasi dengan sedikit atau tanpa masukan dari karyawan tingkat bawah, maka organisasi itu tersentralisasi. Desentralisasi sejauh mana karyawan tingkatan bawah memberikan masukan atau benar-benar mengambil keputusan. Lalu tahap terakhir adalah formalisasi. Sejauh mana pekerjaan dalam organisasi itu berstandarisasi dan sejauh mana perilaku karyawan dibimbing oleh peraturan dan prosedur mengacu derajat di mana segala harapan mengenai cara dan tujuan pekerjaan dirumuskan, ditulis dan diberlakukan. Suatu organisasi yang sangat formal akan membuat prosedur atau aturan yang ketat dalam setiap kegiatan. Semakin formal suatu organisasi, maka semakin ketat pula aturan dan prosedur kerjanya. Formalisasi merupakan hasil dari spesialisasi kerja yang tinggi, pendelegasian kewenangan yang tinggi, pembagian departemen berdasarkan fungsi, luasnya rentang kendali. Sekian penjelasan dari saya tentang 6 unsur penting dalam mendesain organisasi. Terima kasih atas perhatiannya.